Halo Sobat IKG, salam bahagia. Gimana kabarnya Sobat semua? Pastinya Sobat IKG selalu dalam keadaan kesehatan yang optimal ya. Dan harapan gua, semua mimpi-mimpi dan harapan baik Sobat semua bisa menjadi kenyataan. Amin. Ya makanya Sobat IKG harus terus semangat mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Sobat semua, banyak sekali ya yang bertanya sama gua, pertanyaan-pertanyaan sekitar body, soul, dan spirit. Ya karena konten EKG dan keseharian gua selalu bersentuhan dengan hal tersebut ya. Pertanyaan mengenai pikiran bisa menjadi begitu beragam sobat semua, bervariasi. Dan yang paling sering ditanyakan adalah gimana sebenarnya kita bisa mengendalikan, bahkan menyetop pikiran-pikiran kita sendiri. Pikiran buruk yang berlabel menjadi pikiran negatif dalam diri kita. Gimana caranya, Master? Ya bahkan ada beberapa pasien gua yang sudah akut ya. Pikirannya jalan sendiri, membuat satu senario yang terus berkembang, beranak pinak. Kayak udah drama seri Korea. Nah, karena pikirannya jelek semua, akhirnya bisa sangat mengganggu. Ya begitu pula buat Sobat EKG ya, yang sedang dalam masa mewujudkan menjemput cita-citanya. Kadang pikiran buruk itu maju lebih dulu, menyalip sebuah tindakan yang akan kita lakukan. Akhirnya sadar nggak sadar nggak sadar, kita pun akhirnya menyerah bahkan mengakuinya. Namun kadang kita juga berpikir, loh, mengapa saya begitu bodoh dan membuang-buang waktu ya? Logika menjadi sebuah pertarungan kecerdasan yang sengit sampai terbias di langit. Dan langkah keberanian hilang bukan sedikit. Terlebih akhirnya Sobat EKG bak seorang peramal yang mempunyai kemampuan spesialis. Hanya untuk melihat masa depan yang penuh duka dan tangis. Apa-apaan ini? Gawat Sobat EKG. Lalu kenapa ya kok kita menginginkan pikiran-pikiran ini untuk stop? Saya ingin stop. Ya agaknya statement ini perlu kita breakdown ya. Kalau misalnya diubah ya, bagaimana jika setiap hari, setiap menit, dan setiap detik kita mempunyai pikiran-pikiran yang happy-happy aja, yang senang-senang, bahagia hingga bahagilah. Apakah sobat masih tetap ingin menyetopnya? Apakah sobat masih tetap ingin membuangnya, meninggalkannya, dan mencampakkannya? Kayaknya enggak deh ya sobat semua. Akhirnya sobat pun sudah tahu kenapa sobat ingin menyetopnya. Ya karena isinya sampah. Padahal pikiran manusia itu sebuah entitas yang sangat canggih ya. Dihasilkan oleh kerja otak dan saraf. Dan banyak lagi ya sobat semua. Pikiran memang selalu mengalir dan mengikat. Makanya ada di video Limiting Belief itu gue pernah membahasnya. Tidak ada yang bisa mengikat dirimu selain pikiranmu sendiri. Dan tidak ada yang dapat membatasi dirimu selain rasa takutmu. Dan tidak ada yang kuasa mengontrol dirimu selain keyakinan kamu sendiri. Semua orang pengennya gak punya pikiran. Bang, gua pengen gak mikirin apa-apa lagi. Ah, yang masa? Maksud lo? Mokat. Mokat tuh kalau bahasa tahun 90-an mati ya Sobat IKG. Bukan bang. Maksud gua gak mau punya pikiran yang menjadi beban hidup gua. Sobat semua, body, soul, spirit adalah tiga entitas yang terikat. Namun kadang renggang, kadang lepas, kadang nempel. Kadang nempel, kadang renggang, kadang lepas. Begitu terus Sobat IKG. Wah gimana maksudnya ini Bang Master, nempel, renggang, lepas? Contohnya gampang gini ya Sobat IKG. Bentar. Malam hari, Sobat IKG berada di ketinggian gedung yang sangat tinggi, lantai 37. Sobat berada di sebuah hotel yang dingin, AC-nya dingin ya, ruangannya wangi. Wih, hotel bintang 5. Spraynya bersih. Wah, luar biasa ya. Dan gak sampai di situ. Sobat IKG sedang bersama pasangan sobat semua. Lalu, sobat melihat dari atas ke bawah ya, melalui jendela. Di bawah macet Sobat IKG. Kelihatan tuh lampu-lampu mobil seolah lampu-lampu yang tidak terputus kecil-kecil. Begitu indahnya. Kayak menjuntai gitu ya sobat semua. Lalu Sobat IKG bilang, yang cie. Tuh lihat tuh, lampu-lampu mobil di jalanan yang sedang macet. Lalu pasangan Sobat IKG mengamininya. Dia bilang, iya, indah sekali ya. Seperti bintang warna-warni. Seolah menerangi kebersamaan kita malam ini. Tapi bagaimana yang di bawah yang lagi ngerasain macet Sobat IKG? Kalau dia dengar percakapan sobat semua,
Dia pasti akan bilang, yang, pale lu peyang. Ini lagi macet nih, stuck udah 1 jam nggak jalan-jalan. Mana AC kudu dimatiin. Kenapa? Karena bensin udah tiris, udah sekarat nih. Klakson bunyi tanteton dari tadi, pala mau pecah. Iya kan, Sobat IKG? Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Karena memang pikiran mengikat. Pikiran memang kadang mengikat tubuh. Perbedaan antara sobat yang di atas hotel, yang nyaman, wangi, bersama pasangan, dengan sobat yang ada di bawah yang lagi apek macet, hanya perbedaan ruang, di mana kita melabelnya dengan sebuah keadaan. Pikiran begitu cepat mengikat rasa dan emosi. Sobat yang di bawah terikat dengan kondisi macet, tubuhnya berada dalam mobil, AC-nya dimatiin dan panas. Lalu sobat yang di atas terikat dengan tubuh yang bisa merasakan dinginnya dan harumnya kamar hotel. Lagi mesra-mesra. Namun Sobat IKG, jika saja Sobat IKG jeli dari penjelasan gua di atas, di mana kadang nempel, renggang, dan lepas, sebenarnya kita bisa mengendalikan keleluasan dan mengambil batasan. Ini menurut apa yang gua pelajari ya. Karena bisa jadi ya, di antara ratusan mobil yang sedang macet di bawah, yang lagi megang setir dan panas, ada yang sedang bahagia. Dia nggak ngerasain tuh macet karena habis naik gaji, habis dapet bonus, bahkan ada yang habis dilamar. Asik, bulan depan ngamar. Camkan Sobat IKG. Nempel, renggang, dan lepas. Hal ini bisa kita manfaatkan ya sebenarnya. Sobat semua, dalam ajaran kebaikan Buddha, pikiran itu seperti monyet, lari sana, lari sini, boro-boro ngandangin sobat semua. Nangkepnya aja susah. Kenapa sobat terganggu sama pikiran negatif? Ya karena Sobat IKG terikat. Monkey mind ini menggambarkan pikiran yang gelisah, tidak menentu dan sulit dikendalikan. Pikiran manusia ibarat lautan yang gak pernah tenang, selalu bergelombang oleh riak-riak kenangan masa lalu, kekhawatiran akan masa depan, dan distraksi dari hal-hal sepele di sekitarnya. Ketika kita lagi mencoba fokus, tiba-tiba muncul ingatan akan kejadian memalukan beberapa tahun lalu. Terus ada bayangan senario buruk tentang hal yang belum terjadi. Ini sifat alami monkey mind. Dia selalu bergerak, jarang berhenti, dan seringkali membawa kita jauh dari momen saat ini ya, sobat semua. Sobat semua, bagaimana caranya menjinakkan sang monyet liar ini? Pertanyaan besarnya sebenarnya, bisakah monkey mind ini dihilangkan? Jawabannya enggak, Sobat IKG. Seperti angin yang enggak bisa dikurung, ia akan selalu ada. Namun sebenarnya kita bisa belajar untuk tidak dikuasainya. Sobat IKG, agar Sobat IKG nggak kebawa sama monyet-monyet yang liar. Monyet. Yang pertama adalah Sobat IKG harus mempunyai kesadaran sebagai pondasi sobat semua. Langkah pertama memang adalah Sobat IKG harus mengakui keberadaan monkey mind tersebut. Dulu gue pernah bikin video ya. Sebenarnya di dunia ini bukan sesuatu yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita terhadap sesuatu tersebut. Dengan menyadari bahwa pikiran hanyalah pikiran, bukan kenyataan, kita bisa mulai melepaskan diri kita dari cengkraman, Sobat IKG. Yang kedua ya, Sobat IKG, ini sering sekali ya gue ingatkan untuk bisa mindfulness, membawa pikiran kembali ke saat ini. Sebenarnya Sobat IKG, yang namanya monkey mind atau pikiran tadi, itu ibarat sungai yang deras. Kita memang gak bisa menghentikan alirannya, tetapi sebenarnya kita bisa belajar duduk di tepiannya dan mengamati tanpa terbawa arus. Berikutnya Sobat IKG, iya daripada Sobat IKG maksain ya, masukin tuh monyetnya ke dalam sangkar atau kandang, dia akan malah tambah berontak. Sobat IKG sebenarnya bisa memberinya ranjang atau tempat tidur. Ranjang tersebut berupa kesadaran penuh. Jadi Sobat IKG tenang, karena jika Sobat IKG tenang, segala sesuatu akan jatuh pada tempatnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa ya Master, kok pikiran buruk itu ada ya? Ya gimana? 80% memang pikiran kita adalah pikiran buruk. Makanya jangan diperparah. Sebenarnya jawabannya adalah karena kita memang terlalu banyak memberikan konsumsi informasi buruk terhadap kita, Sobat IKG. Sadar nggak sadar, memang begitu. Karena kita selalu membuka diri kita untuk menerima hal-hal buruk. Ya yang selalu gue bilang, toksik alias racun. Akhirnya dia beranak pinak. Nggak beda lah sama orang kena kolesterol ya. Ada temen gue ya, setiap hari gue liatin makannya berlebihan, makan jeroan.
Tiba-tiba ya di suatu waktu dia bilang sama gua, "Ah, gua kolesterol nih, leher gua kaku." Kenapa ya? Nanya sama gua. Terus gua bilang, "Gimana sih lo? Tiap hari lu makan jeroan." Terus lu nanya lagi, kenapa ya gua kena kolesterol? Nah, sobat semua, coba kalau dia makan yang sehat-sehat ya, pakai nanya lagi. Nah, sama Sobat EKG. Itulah sebabnya gue selalu mengingatkan sobat semua untuk menjaga pintu gerbang Sobat EKG dan selalu mengafirmasikan hal baik. Saya sehat, saya kuat, saya kaya raya, hidup dalam ketenangan dan kebahagiaan. Bang, afirmasi itu kalau pikirannya lagi jelek tuh susah masuknya, Bang. Ya balik lagi lah. Jika Sobat EKG tidak bisa merasakannya, setidaknya Sobat masih bisa dengan lantang mengucapkannya, Sobat semua. Gua sehat, gua kuat, gua kaya raya, gua tenang dan damai menuju kebahagiaan. Pikirin yang seneng-seneng aja, Sobat semua. Dulu, gua selalu bilang ke James yang waktu itu, "James, pikirin yang seneng-seneng aja ya." Dan sewaktu waktu ketika gua jatuh di perjalanan gua dari Tangerang ke Kuningan, kalau nggak salah itu lagi makan mie ayam ya di daerah Bekasi. Di video ini ada ya, Sobat semua. James mengingatkan gua ketika gua melamun ya. Dia bilang, "Pak, pikirin yang seneng-seneng aja ya." Gua diingatkan kembali, Sobat semua. Sobat EKG, sebenarnya monkey mind itu bukan musuh, melainkan dari diri kita yang perlu dipahami dan diarahkan. Gua mau titip ya, Sobat semua. Mengendalikan keleluasaan adalah bagaimana Sobat menggunakan pada porsi dan fungsi pikiran itu sendiri. Mengambil batasan adalah bagaimana Sobat membuat satu perimeter agar pikiran-pikiran buruk tidak jebol masuk ke dalam diri kita. Karena pada akhirnya manusia selalu menjadi pengamat atas dasar pikirannya sendiri. Pilih dan pergunakan agar bermanfaat, bukan menjadi sesat. Pikiran adalah pelayan yang baik, tetapi tuan yang buruk. So, Sobat EKG, demikian dulu ya. Pikirin yang seneng-seneng aja, Sobat EKG. Tenang, Sobat EKG, tenang. Kita orang kokai, dan kita selalu menang 100%. Salam dari gua, emang kudu gila.